Desember 1993, Medellin, Kolombia. Kota yang telah menjadi saksi kisah penuh kontradiksi tentang seorang pria yang dikenal sebagai Raja Kokain sekaligus figur pahlawan bagi kaum miskin. Pablo Escobar bukan hanya kriminal, ia adalah simbol dualitas moral yang terus memicu perdebatan panjang tentang kekuasaan, uang, dan dampaknya pada masyarakat. Untuk memahami besarnya pengaruhnya, kita harus menelusuri lebih dalam kisah hidup, kematian, kekayaan yang ditinggalkan, hingga kehidupan keluarga yang melarikan diri ke Argentina setelah ia tewas. Pablo Escobar memulai hidupnya sebagai anak dari keluarga sederhana di Kolombia, jauh dari kehidupan mewah yang akan ia jalani kemudian. Dengan kecerdikan, keberanian, dan brutalitas, ia membangun kartel Medellin menjadi kekuatan perdagangan narkoba paling dominan di dunia. Dalam puncaknya, kartel itu menghasilkan pendapatan yang luar biasa besar, diperkirakan mencapai ratusan juta dolar per minggu dari perdagangan kokain. Para analis dan peneliti sejarah kriminal menyebut bahwa pada masa kejayaannya, Escobar memiliki kekayaan di sekitar 30 miliar dolar, angka yang jika dihitung dalam rupiah masa kini mencapai nilai ratusan hingga hampir 500 triliun rupiah. Namun, angka ini hanyalah perkiraan karena hampir semua kekayaannya berupa uang tunai yang tidak terdaftar, disembunyikan di berbagai lokasi, dan belum pernah diakui secara resmi oleh institusi keuangan manapun. Tapi bagaimana seorang pengedar narkoba bisa mendapatkan begitu banyak uang? Selama masa operasionalnya di tahun 1980-an dan awal 1990-an, kartel Escobar menguasai sebagian besar pasar kokain global. Produksi dan penyelundupannya membuat ia menjadi salah satu orang terkaya di dunia pada masanya. Bahkan, beberapa sumber menyatakan bahwa Escobar sebenarnya lebih kaya daripada banyak miliarder mapan dengan sumber kekayaan legal. Namun, karena itu adalah kekayaan ilegal, tidak ada catatan resmi atau status di daftar orang terkaya versi lembaga finansial global. Dengan uang yang mengalir deras, Escobar membangun kerajaan fisik berupa aset properti yang luar biasa. Salah satu yang paling terkenal adalah Hacienda Nápoles, sebuah estate raksasa di Kolombia yang dulunya mencakup ribuan hektar tanah, kolam renang, danau buatan, arena adu banteng, landasan pesawat kecil, serta kebun binatang dengan ratusan hewan eksotis. Semua ini menunjukkan betapa luasnya kekayaannya yang tak hanya berupa uang tunai, tapi aset nyata yang mencerminkan kehidupan super mewah yang ia jalani. Namun, kehidupan mewah itu tidak bertahan lama. Saat pemerintah Kolombia dan unit-unit penegak hukum internasional naik mengejarnya, Escobar tidak bisa bertahan selamanya. Pada 2 Desember 1993, setelah bertahun-tahun dalam pelarian dan pengejaran, ia ditemukan dan tewas terbentak dalam baku tembak dengan pasukan khusus Kolombia. Kematian itu menandai akhir dari suatu era sekaligus awal dari misteri baru. Begitu kabar kematian Escobar tersebar, berbagai reaksi muncul. Di Medellin, beberapa orang menangis karena kehilangan orang yang mereka anggap sebagai pemberi bantuan dan sumber peluang hidup. Di sisi lain, banyak yang merasa lega karena seorang dalang kriminal besar telah tumbang. Sejurus kemudian, kekosongan kekuasaan menciptakan ketidakpastian ekonomi dan keamanan di wilayah tersebut. Warisan Escobar, aset yang ditinggalkan. Sebagian besar harta Escobar yang tercatat berupa aset fisik di Kolombia. Ratusan properti, koleksi seni bernilai tinggi senilai miliaran dolar, mobil klasik, bahkan pesawat dan properti lain yang dimilikinya. Banyak dari aset ini disisa oleh pemerintah Kolombia setelah kematian Escobar dan kemudian dijadikan milik publik, dijual, atau dialihkan untuk tujuan sosial. Namun, kekayaan Escobar yang paling misterius adalah uang tunai yang tersembunyi.
Karena mustahil menyimpan semua hasil perdagangan narkoba di rekening bank resmi, kartel menyimpan uangnya di tempat tersembunyi yang disebut kaletas, ratusan lokasi rahasia di pedesaan, hutan, rumah-rumah kosong, atau bahkan di dalam tembok bangunan. Uang-uang ini dibalut plastik dan kadang dikubur di tanah. Tetapi efek kelembaban dan waktu membuat banyak dari tumpukan uang itu rusak, dimakan jamur, atau dimakan hewan kecil. Bukti nyata dari fenomena ini muncul ketika bertahun-tahun setelah kematian Escobar, sebagian uang tunai ditemukan di rumah-rumah lama atau properti yang pernah dimilikinya. Salah satunya sekitar 18 juta US dollar yang ditemukan oleh keponakannya di sebuah dinding apartemen. Namun jumlah penemuan semacam ini hanyalah sebagian kecil dari total kekayaan yang pernah diperkirakan Escobar miliki, dan jumlah besar lainnya kemungkinan masih hilang atau telah rusak seiring waktu. Usai kematian Escobar, keluarganya yaitu istri Maria Victoria Henao dan dua anak mereka, Juan Pablo Escobar Henao serta Manuela Escobar, melarikan diri dari Kolombia. Mereka tahu bahwa hidup mereka tidak lagi aman di tanah kelahiran mereka, bukan hanya karena tekanan pemerintah, tetapi juga ancaman dari musuh lama sang bos narkoba. Untuk melindungi diri, keluarga itu memutuskan untuk pindah ke Argentina dan mengganti identitas mereka. Putra laki-laki Escobar yang lahir sebagai Juan Pablo Escobar Henao kemudian mengganti namanya menjadi Sebastian Marroquin ketika dewasa. Di Argentina, mereka mencoba membangun kehidupan yang jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh kekerasan. Dalam waktu bertahun-tahun setelah pemindahan itu, putra Escobar justru mengambil jalur yang tidak terduga. Ia menjadi arsitek, penulis, dan pembicara publik, sering membahas kisah ayahnya dalam wawancara dan tulisan, serta berusaha untuk menyuarakan pesan damai dan refleksi atas tragedi yang ditimbulkan ayahnya. Keluarga Escobar sendiri menyatakan bahwa mereka tidak mewarisi sebagian besar kekayaan ayahnya. Menurut mereka, sebagian besar aset yang diketahui telah disisa oleh pemerintah atau hilang dalam konflik antar kartel setelah kematian Pablo. Bahkan ketika sejumlah properti atau uang tunai kecil ditemukan, mereka mengatakan bahwa itu hanyalah fragmen kecil dari keseluruhan kekayaan yang pernah Escobar miliki. Meski demikian, kehidupan baru mereka tetap jauh dari kemewahan yang identik dengan kekayaan ayahnya. Mereka hidup secara relatif biasa sebagai warga sipil di Argentina, jauh dari gaya hidup super mewah yang pernah dialami Pablo Escobar di masa kejayaannya.